Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Qi Wuyao mengucapkan kata-kata itu, wajah Ji Daopian langsung menjadi kaku dan ekspresi setiap Moon Eater yang hadir juga berubah. Di wilayah ilahi utara, para pelahap bulan, iblis Yama, dan penyihir adalah eksistensi yang lebih rendah daripada para kaisar dewa itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang biasanya hanya bisa dikagumi oleh dunia dari jauh dan menyinggung mereka sama dengan menyinggung surga yang perkasa. Satu-satunya orang yang berhak meremehkan mereka adalah tiga kaisar wilayah utara. Jika ada orang selain Ratu Iblis yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu, jika ada makhluk lain yang lebih rendah dan cukup bodoh untuk mengucapkan omong kosong seperti itu, mereka akan langsung terpotong menjadi dua. Senyum Kaisar Dewa Bulan Terbakar menghilang dengan cepat dan alisnya sedikit menyatu. Kenapa Ratu Iblis mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah kamu merasa bakat anak angkat raja ini hanya biasa-biasa saja? Oh. Ekspresi ragu melintas di wajah Qi Wuyao saat dia bertanya, mungkinkah Kaisar Dewa Bulan Terbakar menganggap bakat putra angkatnya patut dipuji? Mungkinkah Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak hanya mengosongkan tubuhnya tetapi juga pikirannya terhadap wanita selama beberapa tahun terakhir? Hahaha, Qi Wuyao telah mengejeknya dengan cara yang hampir seperti penghinaan, tetapi Kaisar Dewa Bulan Terbakar malah menanggapinya dengan tawa yang hangat. Dia bisa merasakan bahwa Qi Wuyao sengaja mencoba memprovokasi dia, jadi, dia memilih untuk tetap tenang untuk membuatnya kesal. Meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku terkejut bahwa Ratu Iblis semakin menyukai lelucon, kata Kaisar Dewa Bulan Terbakar sambil bersandar. Matanya sepertinya tanpa sengaja mengarah ke penyihir Canyi yang diam-diam berdiri di belakang Qi Wuyao. Kekuatan iblis Ratu Iblis setinggi langit dan aku khawatir tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang benar-benar dapat menarik perhatianmu. Namun, Daopian menerima kekuatan suci bulan terbakar pada waktu yang hampir bersamaan dengan penyihir terbarumu, penyihir ke-9. Namun, kultivasinya hampir setengah tingkat lebih tinggi. Jika bakat Daopian hanyalah bakat biasa, maka penyihir ini, seseorang di bawah komando Ratu Iblis, sangat tidak berbakat sehingga sulit untuk dilihat, bukan? Apakah Ratu Iblis mencoba mengejek dirinya sendiri dengan kata-kata itu? Kata-kata tenang dan tenang dari Kaisar Iblis Bulan Terbakar langsung memadamkan amarah di hati para pelahap bulan. Rasa hormat dan hormat di mata mereka saat memandang Qi Wuyao kini sebagian telah digantikan oleh cemoohan yang mengejek. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ratu Iblis pencuri jiwa sama menakutkannya dengan iblis dan tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang tidak takut padanya. Tapi sekarang setelah dia muncul di hadapan mereka, dia sebenarnya telah menghancurkan kakinya sendiri dengan batu yang dia coba lemparkan ke orang lain. Dia tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa saat ini. Qi Wuyao tertawa kecil. Kalau soal menceritakan lelucon, ratu ini tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan di hadapan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Apa hubungannya kultivasi dengan bakat? Meskipun Canyi dari ratu ini tidak akan berani menyatakan bahwa bakatnya tidak ada bandingannya, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan anak angkatmu yang baru diadopsi, yang bahkan tidak memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Sebelum Kaisar Dewa Bulan Terbakar bisa membuka mulutnya, kepala Ji Daopian sudah tersentak saat dia berkata, "Yang mulia, junior ini menghormati Anda sebagai senior jadi saya tidak berani bersikap tidak sopan. Namun, sebagai salah satu pelahap bulan, aku tidak akan membiarkanmu dengan jahat menginjak-injak nama kami. Biarpun kamu adalah Ratu Iblis.
Sebagai seorang Moon Eater yang berlindung di kota kerajaan Burning Moon, dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi lawan manapun, bahkan Ratu Iblis sendiri. Qi Wuyao dengan malas melihat ke arahnya saat bibirnya melengkung mengejek. Dengan jahat menginjak-injak namamu. Apakah kamu pikir kamu layak untuk itu? Canyi. Dia tiba-tiba memberi perintah sebelum melanjutkan dengan suara lesu, ini adalah pertama kalinya kamu mengunjungi alam bulan terbakar. Karena Anda sudah sejauh ini, Anda harus mengambil kesempatan ini untuk bertukar petunjuk dengan Moon Eater yang baru diangkat ini. Ajari dia apa arti kata bakat. Ya Tuan. Canyi melangkah maju setelah menerima perintah Qi Wuyao dan berdiri di hadapan Ji Daopian. Suasana di aula utama menebal dan tatapan takjub muncul di mata semua orang. Dengan pengecualian Ji Daopian, ketujuh pelahap bulan yang hadir adalah Master Ilahi level 9. Mereka dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa budidaya penyihir baru ini berada di tengah-tengah alam guru ilahi tingkat 8 sedangkan budidaya Ji Daopian berada pada tahap terakhir dari alam guru ilahi tingkat ke-8. Mereka berdua adalah Master Ilahi tingkat 8, tetapi ketika seseorang mencapai tahap terakhir dari alam Master Ilahi, bahkan perbedaan setengah tingkat pun hampir tidak dapat diatasi. Karena Moon Eater dan penyihir adalah orang-orang termasyhur dengan status yang sama, seni iblis yang mereka kembangkan kurang lebih sama. Itulah mengapa perbedaan kecil sekalipun dapat digambarkan sebagai hampir tidak dapat diatasi. Kekuatan energi kegelapan mereka yang dalam dapat secara langsung menentukan antara pemenang dan yang kalah. Akibatnya, jika mereka benar-benar berduel, penyihir Canyi praktis tidak memiliki peluang untuk menang, jadi petunjuk apa yang bisa dia berikan pada Ji Daopian? Ratu Iblis ini, apakah dia benar-benar marah atau dia sengaja mencoba berkelahi? Bahkan sebelum Ji Daopian sempat menjawab, Nan Huang Canyi telah menghunus pedang emasnya. Kabut hitam menyebar ke seluruh tubuhnya dan kekuatan iblisnya berkobar dengan kekuatan penuh. Tolong beritahu saya, sekarang dia sudah menghunus pedangnya, Burning Moon tidak punya pilihan selain merespons dengan cara yang sama. Faktanya, mereka tidak akan bisa menemukan alasan untuk menolak meskipun mereka menginginkannya. Mata Ji Daopian menyipit saat dia menoleh ke arah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Kaisar Dewa Bulan Terbakar bangkit dan berkata, "Baiklah, karena Ratu Iblis sangat bersemangat, Daopian, pergilah dan bertandinglah dengan penyihir ke-9 yang sangat berbakat." "Ya, ayah kerajaan." Ji Daopian membuka lengannya sambil mendengus lembut dan menghina, dan tombak hitam besar muncul dari udara tipis. Itu menyebabkan gelombang energi kegelapan melonjak dan mengguncang seluruh aula. Dan dalam waktu singkat, ia dengan keras merobek sebagian besar medan energi Canyi. Fan Daozang dan Moon Eater lainnya segera terbang keluar dari tempat duduk mereka dan penghalang-penghalang segera terbentuk, membelah aula besar menjadi dua. Karena ini hanya pertandingan persahabatan, ruang sebanyak ini cukup. Sementara Kaisar Dewa Bulan Terbakar tersenyum santai, hatinya dipenuhi ketegangan. Setiap kali dia memeriksa aura penyihir Canyi, dia dapat memastikan bahwa dia berada di tahap tengah alam Master Ilahi tingkat 8 dan dia juga sangat akrab dengan kekuatan Ji Daopian. Jika mereka benar-benar bertarung, hampir mustahil bagi Ji Daopian untuk kalah. Ratu Iblis yang dia kenal tidak akan pernah menawarkan diri untuk menerima pukulan ketika dia jelas tahu bahwa dia kalah. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan keributan. Ji Daopian jelas-jelas sangat marah dan dalam kemarahannya,
dia akan melepaskan seluruh kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan penyihir ke-9 secepat yang dia bisa untuk menamparkan wajah Ratu Iblis. Kemungkinan besar penyihir ke-9 akan terluka dalam prosesnya. Itu akan memberi Qiu Yao alasan yang lebih besar untuk menimbulkan masalah. Ketika dia memikirkan hal itu, Kaisar Dewa Bulan Terbakar mengirimi Ji Daopian transmisi suara yang terkonsentrasi, ingat. Kamu tidak boleh menyakitinya. Qianye Yinger melirik Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan dingin. Seorang Kaisar Dewa adalah eksistensi tertinggi di alam semesta ini. Mereka benar-benar individu yang bisa meremehkan semua ciptaan, mereka benar-benar tak tertandingi dan bebas dari segala kekhawatiran. Dalam situasi seperti ini, Kaisar Dewa lainnya pasti akan tertawa terbahak-bahak dan tanpa henti mengejek pihak lain. Namun mata Kaisar Dewa Bulan Terbakar, yang jelas-jelas memiliki keunggulan absolut dalam situasi ini, sebenarnya dipenuhi dengan kehati-hatian dan keraguan. Dia praktis merupakan aib bagi semua Kaisar Dewa. Namun, bagaimana seseorang yang menjadi Kaisar Dewa bisa menjadi orang yang sederhana? Setiap orang memiliki cara hidup dan cara melakukan sesuatu masing-masing, dan hal yang sama juga terjadi pada para Kaisar Dewa. Jika dia berani meremehkan keberadaan seperti seorang Kaisar Dewa, maka dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati ketika kematian datang untuknya. Saat Qianye Yinger mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba merasakan cahaya dingin menyapu seluruh tubuhnya. Kekuatan kegelapan yang menyapu Qianye Yinger dalam sekejap menyebabkan alisnya tiba-tiba tenggelam. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat, Qianye Yinger masih dengan jelas merasakan kekuatan Kaisar Dewa Bulan Terbakar dan itu jelas melampaui kekuatan yang dimiliki Xing Juekong atau Yue Wuya di masa lalu. Faktanya, dia tidak terlihat seperti itu, ada yang lebih lemah dari Zhou Suzi. Di dalam penghalang, Ji Daopian akhirnya mulai bergerak. Dia tidak peduli dengan basa-basi atau formalitas apapun saat dia mulai memutar tombak raksasanya di udara. Itu tampak seperti seekor naga yang terbang keluar dari jurang saat ia menari di udara dan cahaya iblis gelap yang terpancar darinya langsung membanjiri dunia. Bahkan orang-orang di luar penghalang tiba-tiba bisa merasakan beban berat yang menimpa mereka. Dia adalah pelahap bulan termuda dalam sejarah, anak angkat pertama yang diterima oleh Kaisar Dewa Bulan, jadi dia sudah memiliki rasa bangga dan harga diri yang sangat kuat. Di hadapan Kaisar Dewa Bulan Terbakar dan semua orang yang hadir, bagaimana dia bisa kalah dari penyihir alam pencuri jiwa yang jelas-jelas lebih lemah dari dirinya? Alis halus Qianye sedikit menyatu. Dia memutar pinggangnya sedikit saat pedangnya melesat dalam cahaya keemasan dan bertabrakan dengan tombak raksasa yang menyapu ke arahnya. Seluruh permukaan penghalang mulai bergetar dan berguncang, dan tidak mereda selama beberapa waktu. Ada kesenjangan kekuasaan yang tidak dapat diatasi di antara mereka berdua. Ketika kekuatan-kekuatan iblis dan seni iblis dua orang berada pada level yang sama, hasil dari benturan kekuatan langsung terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Qianye menyerupai kupu-kupu yang terjebak dalam angin kencang saat dia terlempar ke kejauhan. Kelebihan kekuatan yang dihasilkan oleh tombak raksasa telah diserap atau dilawan oleh domain penyihirnya dan dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan setelah bentrokan senjata pertama. Ji Daopian sudah bergegas maju, cahaya iblis gelap mengikuti di belakang. Tombak raksasa itu sebenarnya mulai membengkok menjadi bentuk bulan sabit saat dia mengayunkannya dengan kekuatan yang menakutkan dan tombak itu membentur pinggang Qianye yang lemah dan ramping seperti cambuk. Meskipun para penonton terpisah dari duel antara Divine Master oleh penghalang itu,
mereka masih bisa merasakan kekuatan penghancur dunia yang berasal dari setiap serangan. Pertarungan ini telah diputuskan sejak awal. Penyihir Chanyi, yang memiliki kultivasi yang lebih lemah, masih bisa membalas beberapa serangan di awal, tetapi saat pertempuran mulai berlarut-larut, inferioritasnya terlihat jelas. Dia tidak bisa lagi menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik saat tombak raksasa Ji Daopian berayun liar ke arahnya dari segala arah. Dia harus mencurahkan seluruh upayanya untuk pertahanan. Saat Ji Daopian mulai menghancurkan domain penyihirnya dan domain itu mulai menyusut sedikit demi sedikit, bahkan pertahanan pun mulai terlihat seperti sia-sia. Hehehe, Kaisar Dewa Bulan Terbakar tertawa panjang sambil berkata, Ratu Iblis ingin menunjukkan kepada raja ini apa, bakat itu, dan sepertinya raja ini telah menyaksikannya. Bagaimana kalau kita berhenti saja di sini? Jika seseorang tidak mengenal Kaisar Dewa Bulan Terbakar, mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang yang ramah dan santai karena telah menjadi pemenang yang ramah. Mereka akan berpikir bahwa dia adalah seorang pasifis yang berpikiran luas dan baik hati. Qi Wuyao tertawa kecil sambil menjawab dengan suara lesu, aku merasa Kaisar Dewa Bulan Terbakar mungkin berbicara terlalu cepat. Saat Qi Wuyao selesai berbicara, pertarungan di dalam penghalang tiba-tiba mulai berubah. Chanyi berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga dia terpaksa terus mundur dan bahkan domain penyihirnya akan segera dihancurkan, tapi dia tiba-tiba beralih dari bertahan ke menyerang saat dia langsung mengumpulkan energi dari domainnya ke depan dan bentrok langsung melawan tombak besar Ji Daopian yang mengamuk. Tindakan ini tampaknya merupakan serangan balik paksa terakhir yang dilancarkan lawan ketika mereka berada di ambang kekalahan dan semua orang di aula sudah bisa melihat gambaran penyihir Chanyi yang terlempar setelah menerima pukulan keras. Hanya tatapan Kaisar Dewa Bulan Terbakar yang tiba-tiba menjadi terfokus pada saat itu juga. Karena kecepatan penyihir Chanyi mengumpulkan kekuatan wilayah kekuasaannya sangat cepat. Saat kekuatan dua guru ilahi bertabrakan secara langsung, penyihir Chanyi bersandar ke belakang saat dia terlempar, energinya telah diledakkan dan energi dalam yang mengelilinginya seharusnya berubah menjadi kekacauan yang hiruk-pikuk untuk waktu yang singkat. Namun, dia berhasil menstabilkan dirinya saat cahaya gelap mulai bersinar dari tubuhnya sekali lagi. Teratai hitam dengan cepat mekar di depannya untuk menemui Ji Daopian yang bergerak cepat. Adegan ini adalah sesuatu yang menentang semua hukum kegelapan dan sebenarnya menyebabkan Ji Daopian, yang masih memegang keunggulan absolut atas Chanyi saat ini, tersendat saat dia bergegas menuju Chanyi. Namun, meski dia terkejut dengan pemandangan yang terjadi di depan matanya, dia tidak membiarkan dirinya menjadi bingung. Dia tidak menghentikan serangannya dan dia mengayunkan tombak raksasanya ke depan, menghancurkan teratai hitam di depannya, tapi saat itu, pupil matanya mengecil dengan tajam. Meskipun penyihir Chanyi masih dalam keadaan mundur sepenuhnya, ketika dia melambaikan telapak tangan gioknya, tiga teratai hitam mekar untuk menghadapi serangan eksplosifnya secara langsung. Setiap teratai hitam memancarkan aura kegelapan yang tidak lebih lemah dari sebelumnya. Sebagai seorang Moon Eater, seseorang yang mewarisi kekuatan suci Burning Moon dan memiliki tingkat pengetahuan tertinggi dalam hal kekuatan kegelapan, Ji Daopian sangat terkejut dengan apa yang terjadi hingga dia benar-benar berhenti bergerak di tengah pertempuran sengit ini. Wajah semua pelahap bulan yang berkumpul di aula utama hari ini berubah secara dramatis. Bahkan Kaisar Dewa Bulan Terbakar, tanpa sadar mengambil setengah langkah ke depan ketika dia melihat apa yang dilakukan penyihir Chanyi. Mereka memiliki pandangan pertarungan yang lebih baik daripada Ji Daopian,
jadi mereka dengan jelas melihat penyihir Chanyi menciptakan 3 teratai hitam secara berurutan meskipun dia kehilangan keseimbangan dan kekuatannya telah diledakkan. Tombak hitam raksasa itu keluar dengan ganas dan cahaya iblis langsung memenuhi area tersebut. Ia dengan cepat merobek ketiga teratai hitam seperti naga jahat yang melolong, menyebarkan fragmen energi gelap yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh area. Namun, cahaya iblis yang bersinar dari tombak raksasa itu meredup setelah ia merobek teratai hitam itu. Terlebih lagi, pada saat inilah penyihir Chanyi bergegas ke depan Ji Daopian. Hitam dan emas berbenturan saat cahaya gelap bersinar dari simbol emas yang tertulis di pedangnya saat dia tiba-tiba menusukkannya ke arahnya. Tombak itu bertabrakan dengan pedang, menyebabkan bintang-bintang hitam memenuhi langit. Kali ini, Ji Daopian, yang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, yang merasakan tubuhnya bergetar hebat. Setelah itu, dia merasakan tubuhnya terbang mundur ketika ekspresi keterkejutan melintas di wajahnya. Namun, dia bahkan belum diberi kesempatan untuk mengatur napas saat sinar pedang lain melesat ke arahnya. Dia jelas-jelas bergegas maju untuk mengejarnya, tapi kekuatan pukulannya sebenarnya tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Penyihir Chanyi terus menyerang dengan pedang di tangan kirinya sementara tangan kanannya terus membentuk teratai hitam. Tebasan pedangnya mendorong tombak raksasa Ji Daopian ke samping dan ekspresi jahat melintas di wajahnya saat teratai hitam menghantam tubuhnya dengan keras, menyebabkan domain di sekitar tubuhnya tenggelam dengan kuat pada titik tumbukan. Bang, 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 bang. Transformasi penyihir Chanyi yang sangat aneh bukan hanya ledakan kekuatan yang berumur pendek. Sebaliknya, serangannya semakin ganas. Serangan pedangnya begitu cepat sehingga menyerupai badai yang mengamuk saat menimpa Ji Daopian. Dan ini bahkan bukan hal yang menakjubkan dari serangannya. Hal yang paling menakjubkan dan tidak biasa tentang serangannya adalah bahwa setiap pukulan pedangnya mengandung kekuatan gelap yang sangat besar. Itu tidak surut atau melemah meskipun hujan terus-menerus. Faktanya, domain penyihirnya, yang sebelumnya hampir hancur, kini perlahan terbentang sekali lagi. Itu tumbuh semakin besar saat mulai menekan domain Ji Daopian yang terus menyusut. Keenam pelahap bulan yang hadir di antara penonton bangkit berdiri, ekspresi bingung dan heran di wajah mereka masing-masing. Bahkan Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Energi kegelapan yang mendalam adalah binatang yang sangat kuat namun sulit diatur. Ini adalah pengetahuan umum di seluruh wilayah ilahi utara. Tapi ketika penyihir Chanyi menggunakan energi kegelapannya yang dalam, energi itu mengalir dengan lancar dan mudah seperti aliran air yang mengalir. Kecepatan dia mengumpulkan, melepaskan, dan menarik energi kegelapannya begitu cepat sehingga bahkan dia, seorang kaisar dewa dari wilayah utara, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Faktanya, wajar untuk mengatakan bahwa dia benar-benar bingung dengan ini. Dia tiba-tiba melirik ke samping untuk melihat Qi Wuyao dan Yun Ce, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada gangguan sama sekali pada aura mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang sangat biasa. Ji Daopian merasa terguncang saat dia mulai kalah dalam setiap bentrokan melawan penyihir Chanyi. Dia melancarkan serangan tanpa henti, pedangnya bersinar dengan sangat cepat hingga menyerupai sumber air raksa yang mengalir keluar dari tanah. Sebelum Ji Daopian sempat mengatur napas setelah setiap bentrokan senjata, penyihir Chanyi dengan ganas menyerangnya dengan gelombang kekuatan gelap lainnya. Suara tumpul dan teredam terdengar di udara saat salah satu pukulan Chanyi tersambung. Lengan kanan Ji Daopian yang mati rasa dihantam dengan keras oleh pedang Chanyi.
Dia akhirnya kehilangan semua perasaan di lengan itu ketika tombak hitam raksasanya terlempar dari tangannya. Dengan tangannya yang lain, dia dengan paksa menembus wilayah pelindung Jidaopian, yang sudah diambang kehancuran. Teratai hitam kemudian meledak tanpa ampun segera setelahnya, menghantam dadanya. Suara yang sangat besar terdengar di udara saat wilayah pelindung Jidaopian langsung berlubang. Dia terbang di udara hingga punggungnya membentur penghalang dengan keras. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuhnya berayun dengan lembut saat dia menstabilkan dirinya, dan dengan paksa menelan seteguk darah yang mengalir ke tenggorokannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat serangan yang dia coba lakukan, tombak hitam raksasa yang telah meninggalkan tangan dan kulitnya, yang sekarang sedikit pucat dan sakit-sakitan, dengan sangat jelas melukiskan gambaran kekalahannya. Terlebih lagi, seseorang bahkan bisa menyebutnya sebagai kekalahan telak. Penyihir Chanyi menyarungkan pedangnya dan berbalik. Meskipun mereka tidak melihatnya melakukan gerakan apapun, kekuatan penyihirnya, yang awalnya melonjak dengan hebat, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pemandangan ini menyebabkan banyak pasang mata bergetar sekali lagi. Jidaopian berdiri membeku di tempatnya. Dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tatapan angkuh di matanya dan ekspresi keras di wajahnya, tapi matanya terganggu dan tidak fokus. Seolah-olah dia tidak bisa meyakinkan dirinya atau menerima bahwa dia benar-benar telah dipukuli. Sebagai seorang pemakan bulan, dia sebenarnya telah kalah dari alam pencuri jiwa penyihir yang budidayanya lebih rendah dari miliknya. Ini, Kaisar Dewa Bulan terbakar perlahan menoleh ke arah Qiu Yao, dan semua orang dapat melihat dengan jelas keheranan dan keterkejutan di wajahnya. Emosi yang tidak bisa dia tekan meskipun dia memiliki martabat seorang Kaisar Dewa. Jadi, apakah Kaisar Dewa Bulan terbakar kini telah menyaksikan apa sebenarnya bakat itu? Qiu Yao memegang cangkir batu giok di tangannya. Jari-jarinya yang panjang seputih salju bahkan lebih halus dan berkilau daripada batu giok iblis yang digunakan untuk membuat cangkir ini. Tidak apa-apa jika kamu membiarkan wanita mengosongkan tubuhmu, tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka mengosongkan kepalamu juga. Kaisar Dewa Bulan terbakar dengan cepat merasakan kehilangan ketenangannya. Dia menghela napas pelan dan ekspresinya kembali normal. Tatapannya menyapu seluruh area sebelum terhenti ketika hinggap pada tubuh penyihir Chanyi. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Para pelahap bulan menarik kekuatan mereka dan penghalangnya menghilang. Chanyi berputar-putar dan setelah seutas energi gelap, yang begitu halus hingga hampir tak terlihat, melonjak ke seluruh tubuhnya, dia sudah kembali ke sisi Qiu Yao. Sekali lagi, dia melanjutkan kewaspadaan diamnya di belakangnya. Meskipun dia baru saja mengalahkan Moon Eater, sebuah eksistensi yang setara dengannya, yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya, dia tidak menunjukkan kebanggaan atau kegembiraan atas pencapaiannya. Bahkan, dia bahkan tidak melirik ke arah Jidaopian. Seolah-olah hasil duel mereka logis dan masuk akal. Sebuah akhir yang sangat umum. Jidaopian berlutut dengan berat, kepalanya tertunduk. Dia mengertakkan gigi sambil berkata, "Ayah kerajaan, Daopian tidak berguna. Bangkitlah, itu bukan salahmu." Kaisar Dewa Bulan terbakar tertawa kecil. Dia dengan lembut mengangkat tangan dan kekuatan lembut namun tak tertahankan mendorong Jidaopian berdiri. Sebaliknya, kendalimu terhadap kekuatan suci Burning Moon telah meningkat lagi dan ayahmu merasa terhibur dengan fakta ini. Jidaopian mengangkat kepalanya, air mata panas mengalir di wajahnya. Sebagai seorang Moon Eater, dia telah mempermalukan alam bulan terbakar.
Tapi dia saat ini menerima penegasan dan penghiburan daripada tatapan marah dan teguran dari Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Saat ia bangkit, rasa frustasi dan terhina yang ia rasakan karena dikalahkan telah berubah menjadi tekad yang kuat untuk melatih dan meningkatkan kultivasinya dengan intensitas maksimal. Dia akan segera mendapatkan kendali penuh atas kekuatan suci Burning Moon dan dia memutuskan untuk tidak mengecewakan ayahnya lagi. Kaisar Dewa Bulan Terbakar awalnya berencana menggunakan hasil duel antara Ji Daopian dan Chanyi untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi tersebut. Namun pihak lain telah berhasil membalikkan keadaan di ibu kotanya sendiri, dan mereka bahkan telah mengalahkan Moon Eater. Kekuatan yang membentuk jantung alam bulan terbakar, kekuatan yang membentuk tulang punggung kerajaannya. Bahkan dia kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Namun, dalam sekejap mata, dia terlihat sangat tenang dan tenang sekali lagi. Senyumannya semilir angin sepoi-sepoi saat dia berkata, "Saya mengucapkan selamat kepada Ratu Iblis. Tidak kusangka kamu benar-benar menemukan bakat luar biasa." Raja ini jarang melihat orang yang bisa mengendalikan energi kegelapan sedemikian rupa. Ratu Iblis benar-benar memiliki mata yang bagus dan kekayaan yang besar. Sepertinya posisi penyihir hebat akan segera diambil alih oleh orang lain dalam beberapa tahun. Kontrol yang ditunjukkan penyihir Chanyi atas energi kegelapan yang mendalam dalam pertarungannya dengan Ji Daopian begitu mengejutkan hingga mengguncang dunia. Itu telah melampaui logika dan akal sehat. Bahkan Kaisar Dewa Bulan Terbakar, yang berpikir bahwa kendali energi mendalam kegelapannya telah mencapai puncak, harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingannya di bidang ini. Dari sudut pandang praktisi kegelapan manapun, bakat khusus semacam ini, atau mungkin bisa dikatakan bakat aneh, hanya akan terlihat sekali setiap 10.000 tahun, tidak akan sulit untuk menemukan seseorang seperti ini setiap beberapa ratus ribu tahun sekali. Orang dapat memperkirakan bahwa penyihir baru dan sangat berbakat ini pasti akan menjadi penyihir terkuat di masa depan selama bakatnya tidak rusak dengan cara apapun, dan dia mungkin akan menjadi kaisar masa depan dari alam pencuri jiwa. Faktanya, sulit untuk melihat batas atas kekuatannya di masa depan. Pertempuran yang terjadi hari ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh wilayah ilahi utara. Kaisar Dewa Bulan Terbakar menghela nafas dengan rasa iri dan kekaguman yang jelas. Namun Qiu Yao hanya menanggapinya dengan tawa kecil sambil berkata, "Sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi ratu ini untuk bisa mendapatkan anak yang cantik dan penurut seperti Chanyi." Namun, bakat Chanyi tidak dianggap spektakuler di antara 9 penyihir dan budidayanya juga paling rendah. Jadi bagaimana aku bisa setuju dengan kata-kata posisi penyihir agung akan diambil alih oleh orang lain? Hahaha. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ratu Iblis, raja ini telah melihat apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku dengan cukup jelas. Dengan kejelasan yang cukup untuk mengejutkanku dan membuatku cemburu. Apakah Ratu Iblis perlu berperilaku seperti itu? Berperilaku seperti itu. Qiu Yao perlahan menggelengkan kepalanya dengan cara yang persis sama seperti Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Kaisar Dewa Bulan Terbakar, kau menyia-nyiakan hari-hari dan energimu bermain-main dengan wanita dan sudah cukup buruk bahwa kau telah menyebabkan seluruh alam bulan terbakar mandek bersamamu juga. Tetapi untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya begitu naif hingga percaya bahwa ratu ini adalah orang yang sama seperti kamu. Yu! Qiu Yao tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Penyihir Yu, yang dengan tenang dan patuh berdiri di belakang Qiu Yao, mengangkat kepalanya saat ini.
Dia mengangkat tangannya yang kecil dan halus dan membuat gerakan mendorong dengan lembut. Seketika, seberkas cahaya hitam pekat tiba-tiba melesat di udara dan bergegas menuju Moon Eater terkuat, Fen Daozang. Dia telah melepaskan serangan itu dengan sangat mudah sehingga tampak seperti desisan refleksif ular iblis. Sebelum pancaran cahaya iblis gelap ini dilepaskan, satu-satunya hal yang dapat dirasakan oleh orang-orang di alam bulan terbakar adalah riak energi gelap yang sangat singkat sehingga dapat diabaikan. Namun serangannya begitu kuat dan berat sehingga menyebabkan seluruh aula besar menjadi gelap dan dingin seketika. Senyuman di wajah Kaisar Dewa Bulan Terbakar langsung membeku di tempatnya. Fen Daozang tidak berdiri. Mata lamanya tenggelam saat dia mencoba meraih pancaran cahaya iblis hitam yang telah dilepaskan penyihir Yuwu. Namun, saat tangannya hendak menyentuh cahaya iblis hitam itu, tiba-tiba ia membelok seperti ular yang melesat meskipun Yuwu tidak melakukan apapun. Setelah itu, dia menutup jarinya dan pancaran cahaya hitam menghilang ke udara tipis. Itu telah lenyap sepenuhnya, tanpa meninggalkan satupun jejak kegelapan. Telapak tangan Fen Daozang membeku di udara, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Adapun Kaisar Dewa Bulan Terbakar, tidak hanya senyuman di wajahnya yang membeku, seluruh wajahnya juga mulai berubah karena terkejut. Perasaan kaget dan takjub yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya membanjiri hati saat ini. Dia belum pernah melihat penyihir Chanyi sebelumnya, jadi dia yakin bahwa dia adalah orang aneh yang sangat beruntung bisa ditemukan oleh Ratu Iblis. Dia juga yakin salah satu alasan dia mengunjunginya hari ini adalah untuk pamer. Namun, ini bukan pertama kalinya dia melihat penyihir Yuwu atau bahkan pertama kali dia melihat keahliannya. Dan penyihir Yuwu yang dia lihat saat itu pasti tidak bisa menangani energi kegelapan yang mendalam dengan kemampuan yang begitu aneh. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dalam keterkejutannya yang luar biasa. Alam pencuri jiwa telah menemukan metode rahasia untuk mendapatkan kendali penuh atas energi mendalam kegelapan mereka. Hanya penyihir Chanyi saja yang sudah melanggar semua hukum logika dan akal sehat. Tapi tak disangka bahkan penyihir Yuwu juga akan. Jika dugaannya benar, maka para penyihir lainnya, terutama dua penyihir agung, dan Qi Wuyao sendiri. Begitu dia memikirkan hal-hal itu, Kaisar Dewa Bulan Terbakar merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan sensasi dingin tiba-tiba merasuki tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghilangkan sensasi itu. Apakah kamu mengerti sekarang, Kaisar Dewa Bulan Terbakar? Qi Wuyao tertawa kecil sambil menatap sekelompok Moon Eater dan utusan ilahi Burning Moon yang tidak bisa berkata-kata. Dia berbisik dengan suara lesu dan menggoda, hanya karena kamu memilih untuk stagnan bukan berarti orang lain juga akan memilih hal yang sama. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak menjawab. Pada saat ini, bahkan pangeran atau putri terlemah pun dapat merasakan kelainan pada mata dan aura Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi level yang mereka capai, semakin baik mereka memahami apa arti kendali atas energi mendalam kegelapan. Otaknya dengan cepat menelusuri ingatan Kaisar Dewa dan catatan alam bulan terbakar. Sepanjang sejarah alam bulan terbakar, belum pernah muncul orang seperti itu yang bisa mengendalikan energi kegelapan sedemikian rupa. Jika alam pencuri jiwa benar-benar telah menemukan metode rahasia yang memungkinkan semua penyihir mereka mencapai tingkat seperti itu, maka total kekuatan alam pencuri jiwa tidak dapat digambarkan dengan kata terobosan. Faktanya, kekuatan mereka telah mengalami kelahiran kembali yang lengkap dan asli. Bahkan di tingkat kerajaan, puncak kekuatan tertinggi di alam semesta,
hal itu masih bisa disebut kelahiran kembali. Pada saat ini, Fan Daozang tiba-tiba mulai bangkit dan mengambil satu langkah ke depan. Itu sangat berat sehingga menyebabkan seluruh aula bergetar, menyebabkan setiap mata di ruangan itu tertuju padanya. Ratu Iblis, katanya datar, nadanya berat dan serius, mungkinkah kamu datang hari ini untuk memamerkan kekuatanmu dan mengintimidasi kami? Sebagai kakek dari Kaisar Dewa Bulan Terbakar, Fan Daozang bisa dikatakan sebagai orang yang paling memahami Kaisar Dewa Bulan Terbakar di dunia ini. Kaisar Dewa Bulan Terbakar selalu menjadi orang yang sangat bijaksana. Sebelum dia membuat keputusan besar, dia harus meneliti semuanya secara menyeluruh dan memiliki kelebihan yang cukup sebelum dia setuju untuk melakukannya. Dia tidak pernah mau mengambil risiko besar tanpa jaminan. Faktanya, dia selalu sabar dan mampu menahan diri dengan baik, dan sangat sulit untuk memancing kemarahannya. Ini adalah jalan yang dia ambil sebagai seorang kaisar, tidak ada hubungannya apakah itu benar atau salah. Setelah Qiu Yao tiba, dia segera memamerkan penyihir Canyi, yang tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam menangani energi kegelapan yang mendalam. Kemudian dia melanjutkan untuk memamerkan penyihir Yu Wu, yang telah mengalami transformasi yang mengejutkan dunia, yang pastinya akan membuat marah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan bahwa tindakan Qiu Yao saat ini sangat menusuk titik lemah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Bagaimanapun, ini tetaplah kota kerajaan Burning Moon. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ratu Iblis dari alam pencuri jiwa terus mengintimidasi mereka? Jika berita ini tersebar, alam bulan terbakar mereka akan menjadi bahan tertawaan. Akan sulit juga bagi mereka untuk mengangkat kepala mereka di hadapan alam pencuri jiwa lagi. Kata-kata Fan Daozang menyebabkan udara di aula besar menebal. Alis Kaisar Dewa Bulan Terbakar berkedut tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya. Itu benar. Pengakuan diam-diam Qiu Yao atas pertanyaan Fan Daozang yang tiba-tiba dan blak-blakan melebihi ekspektasi semua orang. Dia melanjutkan dengan angkuh, alasan mengapa ratu ini datang hari ini adalah untuk memamerkan kekuatanku dan mengintimidasimu. Suasana yang sudah berat itu benar-benar membeku saat Qiu Yao mengucapkan kata-kata itu. Fan Daozang mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan lantai bergetar hebat. Kekuatan angkuh mungkin muncul di matanya dan suaranya berubah seberat bunyi bel. Ratu Iblis, ini adalah ibu kota Burning Moon, bukan wilayah suci alam pencuri jiwamu. Apakah kamu benar-benar mengabaikan alam bulan terbakar kami? Jika kamu benar-benar ingin mengintimidasi kami, membawa serta penyihir hebatmu saja sudah cukup. Namun berdasarkan rombongan Anda saat ini, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Mereka jauh dari memenuhi syarat untuk mencapai prestasi seperti itu. Dalam hal usia dan senioritas, dia adalah senior Ratu Iblis. Dalam hal otoritas yang dia pegang di alam bulan terbakar, dia berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Inilah mengapa aura dan sikapnya masih agresif di depan Qiu Yao. Qiu Yao sudah terlalu berlebihan dengan perilakunya yang keterlaluan sehingga alam bulan terbakar mereka tidak lebih dari seekor kura-kura pengecut yang bersembunyi di dalam cangkangnya jika mereka terus menoleransinya lebih jauh. Jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak mau berbenturan langsung dengan Qiu Yao, dia akan melakukannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun berperilaku sombong di kota kerajaan Burning Moon? Tidak memenuhi syarat. Suara Qiu Yao lembut dan lesu dan tidak ada kemarahan yang terdengar di dalamnya. Dia menyapu Fan Daozang dengan sikap acuh tak acuh. Tidak ada kegelapan pekat di matanya saat dia melakukan itu.
Sebaliknya, mereka sepertinya dipenuhi dengan rasa kasihan yang mengejek. Yu, Canyi, katanya dengan suara tenang. Orang tua ini mengatakan bahwa kamu tidak cukup berkualitas. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Canyi dan Yu bertukar pandang sebelum mereka mulai bertindak. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di aula sebelum mereka melayang ke udara dan mendarat di depan Fen Daozang. Mereka mengacungkan senjatanya, masing-masing pedang emas dan paku giok, dan mengarahkannya ke arah Fen Daozang. Fen Daozang terkejut, tapi segera mulai tertawa keras. Ratu Iblis, apakah penghinaanmu berubah menjadi kemarahan? Haruskah kedua penyihir kecil ini benar-benar menantang penyihir tua ini? Apa kau tidak takut tangan orang tua ini terpeleset dan mematahkan salah satu lengan Ratu Iblis? Kontrol yang ditunjukkan Canyi dan Yu atas kekuatan kegelapan memang merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan, tetapi pada akhirnya kultivasi mereka masih berada di tingkat ke-8 alam Master Ilahi. Hal ini terutama berlaku untuk penyihir Canyi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberikan kekalahan telak pada Ji Daopian, dia juga telah memperlihatkan batas atas kekuatannya. Adapun Fen Daozang, sebagai pelahap bulan nomor 1 di alam bulan terbakar, dia telah mencapai alam Master Ilahi tingkat ke-9 13.000 tahun yang lalu dan tingkat pengolahannya telah mencapai batas tingkat ke-9 sejak lama.